Silakan Pak Margarito, waktunya untuk paparan sekitar 15 menit, nanti tanya jawab 10 menit. Terima kasih Pak Ketua Mahkamah yang saya muliakan, Pak Wakil Ketua Profesor Saldi, Bapak Ibu Hakim anggota yang saya muliakan, Bang Mulia yang saya hormati, Bang Henry yang saya hormati, Pak Haji Refli, dan Pak Refli kan udah haji Pak, dan Pak Bambang, ada Yani nggak ya? Dan teman-teman yang lain yang saya hormati, Prof. Yusril, beliau itu guru saya, Prof. Otto, Pak Fahri, tetangga saya di Ambon, Pak Hotman Paris, sering di ini, lalu Pak Oce, dan Nado yang dekat-dekat dengan saya. Baik, saya diminta menjelaskan dua hal. Satu, soal apakah pilkada itu dapat masuk dalam rejim pemilu atau bisa disamakan dengan pemilu atau tidak. Yang kedua, soal pengisian penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan keterangan saya ingin menegaskan bahwa hal-hal yang tidak saya baca, karena kalau bisa disingkatkan, Mahkamah menyamakan dalam pertimbangannya, mengatakan bahwa rejim sekarang sudah tidak tepat, tidak waktunya atau tidak ada lagi pembedaan antara rejim pilkada dan rejim pemilu. Dalam pertimbangan itu menunjuk perdebatan di Pas 1 BP MPR, sayangnya tidak disebutkan perdebatan siapa dengan siapa dan seterusnya, di tahun berapa saja perdebatan itu yang diambil. Karena kalau kita betul cek risalah, perdebatan mengenai pemilu dan pilkada itu berlangsung dari tahun 2000 baru dibahas pilkadanya, sementara pemilunya baru selesai di 2001 di perubahan Undang-Undang Dasar yang ketiga yang melahirkan pasal 22C ayat 1. Di perdebatan pada 22C ayat 1 di tahun 2003 yang berlangsung pada bulan September, itulah baru almarhum Slamet Effendi Yusuf bicara mengenai pemilu kita nanti ada 5 kotak. Tidak ada orang lain yang bicara kecuali almarhum Slamet Effendi Yusuf yang merupakan ketua pimpinan rapat Pas 1 pada waktu itu. Tidak ada orang lain yang bicara itu kecuali Pak Slamet. Sementara sikap Mahkamah Konstitusi itu menunjuk pada pendapat itu. Jujur dengan hormat pada Mahkamah, saya mengatakan bahwa cara menarik kesimpulan itu tidak tepat. Lalu kemudian saya bicara mengenai kemudian mengenai Mahkamah punya wewenang memutus sengketa perselisihan pemilu, itu dibicarakan baik di pasal 22 maupun bicara mengenai pasal 24C itu. Sementara sekali lagi di putusan Mahkamah yang ditunjuk sebagai dasar untuk menyamakan pemilu dan pilkada, sekali lagi cuman pendapat yang sekali lagi mengambil pendapat Pak Slamet Effendi Yusuf. Yang mulia, berdasarkan argumentasi yang sudah saya sampaikan tadi dan teks pasal 22, saya berpendapat
pemilu, pilkada tidak dapat disamakan dengan pemilu dengan konsekuensi. Mahkamah tidak bisa menyamakan, mahkamah tidak bisa mengambil perspektif pilkada atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk pilkada dilakukan di pemeriksaan pemilu. Itu nggak bisa, karena rezimnya berbeda. Sekarang saya bicara mengenai pengangkatan penjabat. Saya cukup percaya bahwa majelis ini paham tidak ada satu kata pun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu yang mengatur tentang cara menemukan siapa yang akan jadi pejabat. Bagaimana pula mereka itu diproses untuk diangkat menjadi pejabat. Satu. Yang kedua, di undang-undang ini juga pun tegas mengatur, tidak ada satu teks pun yang mengatur bahwa presiden mesti bikin PP. Nggak ada. Jadi sebabnya dalam kenyataan, dalam praktek, sebelum putusan mahkamah yang saya sebutkan terakhir itu tadi, kan sudah ada dilakukan pengangkatan sejumlah pejabat terlebih dahulu. Setelah putusan mahkamah itu tadi baru diterbitkanlah salah satu peraturan perundangan. Soalnya sekarang di fakta jurnalistik yang saya temukan, ada persepsi seolah-olah pengangkatan penjabat-penjabat itu tidak sah karena tidak ada peraturan pemerintah. Padahal satu tadi, undang-undang tidak memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah. Mahkamah sendiri tidak memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah. Yang mahkamah nyatakan itu pun dalam pertimbangan peraturan perundangan. Jadi sejak kapan peraturan perundangan itu sama dengan atau hanya menunjuk peraturan pemerintah? Konsekuensinya, saya berpendapat secara hukum sah presiden misalnya terbitkan PP misalnya kalau dia mau, atau Perpres. Kalau dia tidak terbitkan itu, apa yang dilakukan sekarang ini saya berpendapat sah, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 sebagai dasar untuk memproses pengangkatan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. Apa mana hukum dari peraturan itu? Saya menyatakan, saya berpendapat bahwa kalau saja ikut teks undang-undang, maka presiden bisa menggunakan, saya cukup percaya, yang mulia faham, bisa menggunakan diskresi presiden, bisa menggunakan doktrin implied power atau implied authority untuk mengangkat siapa pejabat-pejabat itu, penjabat-penjabat itu. Tapi ini tidak. Dibentuklah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2003, di situ diatur bagaimana cara menemukan calon penjabat-penjabat itu dan bagaimana cara memperoleh siapa yang paling terakhir untuk diangkat menjadi penjabat. Diusulkan oleh DPRD atau diusulkan juga oleh Menteri Dalam Negeri. 3, dirapatkan dengan instansi yang terkait dan ditunjuk dalam pasal 3 PP 4 2023 itu. Terus setelah itu dibawa ke presiden, baru di SK-kan. Bagi saya itu valid. Kalau kita mau keluar ke politiknya, legitim. Sementara saya sendiri berpendapat sesuatu yang valid dengan sendirinya legitim. Valid itu konsep hukum, legitim itu konsep politik.
sekurang-kurangnya sosiologis. Apa kaitan, apa hubungan sekarang soalnya adalah, apa hubungan penjabat-penjabat yang diangkat itu dengan presiden? Hubungan hukum, bukan hubungan politik. Hubungan atasan dan bawahan. Apa konsekuensinya? Presiden berdasarkan doktrin implied authority berhak memberhentikan penjabat itu kapanpun bila dia menilai tindakan pemerintahan dilakukan oleh sang pejabat bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan tujuan pengangkatannya. Salahkah tidak? Nepotistikkah tindakan pemberhentian itu? Tidak. Saya berpendapat tidak. Yang mulia, itulah inti dari pandangan saya soal pengangkatan pejabat. Yang terakhir, saya mau menutup, dan saya paham karena keterangan tertulis saya sudah disampaikan, saya yakin yang mulia sudah membaca. Saya cuma ingin menegaskan satu hal terakhir ini, Profesor Sadi. Putusan mahkamah ini pada tahun 2014 nomor 97 nomor 97 tahun 2013 dan tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang maupun bentuk oleh undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mahkamah ini sekarang ini periksa proses pemilu ini, mahkamah melanggar pasal ini. Saya ingin menegaskan, taatlah pada teks pasal 24C ayat 1, periksa hasil, bukan di luar itu. Suka atau tidak, hukum tidak ada urusan dengan suka atau tidak. Hukum itu selalu objektif. Yang mulia, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak terkait ada yang mau ditanyakan? Ada dua penanya. Pertama Pak Ketua Sibuan, nanti saya menyusul. Terima kasih Yang Mulia. Saya ada 3 pertanyaan kali ini kepada saudara saksi ahli. Terus terang memang persoalan yang sangat serius di dalam persidangan ini adalah ada beberapa hal, terutama tentang kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itulah kami mengajukan tadi ahli pertama Pak Khoir untuk membicarakan tentang dari tinjauannya dari secara teoritis, dan sekarang kita ajukan ahli sebagai ahli untuk mencerahkannya itu dari sudut pandang empiris. Ternyata memang tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Raffruch tentang kepastian hukum, tentang keadilan dan kemanfaatan itu sampai sekarang masih tetap bergejolak dan tidak pernah